Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai LK 3.1, yaitu menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasinya yaitu di SD Negeri Trimulyo 01, lingkup pendidikan sekolah dasar, dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran problem-based learning. Penulis Nuning Kristiawati, tanggal 27 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Latar belakang masalahnya yaitu adanya peralihan dari PJJ ke PTM, membuat konsentrasi belajar peserta didik menurun, terjadinya loss numerasi di saat pembelajaran jarak jauh mengakibatkan banyak perubahan pada sikap peserta didik, sehingga berdampak pada pembelajaran. Perubahan yang terjadi seperti yang pertama yaitu malas mengerjakan soal yang diberikan pendidik, sering mengobrol pada saat pembelajaran, ingin cepat pulang pada saat di sekolah, malu dalam mengungkapkan pendapat. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan pendidik di kelas. Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena pendidik memiliki peranan penting dalam suatu proses pembelajaran. Saya kira banyak pendidik yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga dengan praktek pembelajaran inovatif menggunakan model problem-based learning, itu akan dapat membantu peserta didik lebih memahami isi pembelajaran dan menguasai materi yang diberikan karena pemecahan masalah yang ditemukan peserta didik sendiri. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya yang berperan sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik yang berdampak pada tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Di sini ada beberapa tantangan yang terjadi, yaitu satu, orang tua jarang di rumah karena sibuk bekerja, tidak adanya motivasi dari orang tua. Yang ketiga yaitu peserta didik merasa tidak ada gunanya di sekolah. Yang keempat adanya hilangnya percaya diri yang timbul dari dalam diri peserta didik. Tantangan dari sisi peserta didik ini berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada di sekolah, salah satunya yaitu dari faktor pendidik dalam memilih media ajar, kurangnya pemanfaatan tipek di kelas, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan lain-lain. Yang terlibat dalam pembelajaran ini adalah pendidik sendiri, kepala sekolah, teman sejawat, pakar, orang tua, dan peserta didik. Adapun aksi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangannya sebagai guru, sebagai seorang pendidik yang profesional diantaranya, yaitu yang berkaitan dengan media ajar, dan ada yang berkaitan dengan bahan ajar, berkaitan dengan model pembelajarannya. Di sini pendidik menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan berkaitan dengan penilaian, juga ada yang berkaitan dengan kondisi ruangannya. Yang terlibat dalam pembelajaran ini adalah pendidik dan rekan sejawat, kepala sekolah, kamerawan, serta peserta didik. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah materi yang sudah disiapkan oleh pendidik,
Semua bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, di mana pendidik dalam merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik lebih konsentrasi dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, langkah-langkah yang dilakukan? Hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yaitu dampak dari aksi yang dilakukan, yaitu penerapan model pembelajaran based learning dipadukan dengan media berbasis feedback, yaitu berbasis PPT interaktif yang di dalamnya ada media audiovisual. Langkahnya penerapan PBL yaitu dimulai dari tahap orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Apakah hasilnya efektif? Hasil dari pelaksanaan model PBL tersebut efektif karena membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Hal ini juga membantu pemahaman peserta didik akan konsep yang abstrak untuk lebih dikonkretkan lewat media konkret dan media PPT interaktif yang berdampak pada hasil evaluasi pembelajaran peserta didik mencapai KKM. Respon orang lain dengan strategi yang dilakukan menurut teman sejawat sangat bagus dan tertarik untuk melaksanakan model pembelajaran PBL yang dipadukan dengan media berbasis feedback, yaitu berbasis PPT interaktif yang di dalamnya ada audio visual, membuat peserta didik lebih konsentrasi dalam menerima pembelajaran. Faktor keberhasilannya yaitu dengan menggunakan model PBL, peserta didik lebih konsentrasi daripada dengan model pembelajaran konvensional. Ini terlihat dari indikator keaktifan dan semangat peserta didik yang meningkat. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses aksi adalah terutama bagi peserta didik, yaitu sangat senang, lebih konsentrasi, tertarik, dan semangat dalam menerima pembelajaran sampai selesai. Saya juga mendapat respon yang positif dari teman sejawat, kepala sekolah saat menerapkan PBL dalam pembelajaran. Jadi di sini pendidik harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk kemajuan pembelajaran agar lebih berkualitas. Ini hasil dari LK 3.1, yaitu menyusun best practice. Terima kasih.